Ya, saat ini RSUD Ciawi merawat 7 korban kecelakaan, 3 di antaranya dalam kondisi tidak sadar, termasuk salah satunya sopir truk tronton. Polda Jabar membuka posko postmortem DVI di sebelah ruang forensik RSUD Ciawi. 8 jenazah korban juga masih di RSUD Ciawi untuk proses identifikasi. Sementara yang 6 orang lagi itu belum teridentifikasi. Ya, mungkin saja mereka adalah korban dari beberapa mobil karena kita ketahui bahwa ada 7 mobil dalam tabrakan beruntun ini termasuk tronton ya. 3 orang saat ini dalam keadaan berat ada di zona merah, termasuk salah satunya adalah supir tronton. Kemudian yang 6 orang itu yang kita masih ada di sekitar kita itu ada 2 orang, 4 orangnya lagi sudah diperbolehkan pulang. Gimana? Yang luka-luka penanganan apa dari SUD? Sudah kita tangani sesuai dengan SPO kita. Jadi untuk yang luka berat juga sudah kita lakukan CT scan, juga untuk teman-teman di zona kuning juga sudah kita lakukan CT scan ya. Dan kesadaran mereka sampai saat ini ya masih sadar walaupun terjadi penurunan. Jadi tidak ada yang betul-betul tidak sadar ya dokter saya. Pemirsa, kami langsung ngajak Anda untuk memperbarui informasi langsung dari Rumah Sakit Ciawi. Sudah ada rekan kami Kristanti Yosefa yang akan mengabarkan langsung kepada Anda. Kristanti, bagaimana situasi di sana? Apakah ada pembaruan informasi yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Ya baik, Rehana, Nadila dan juga pemirsa, benar sekali bahwa seluruh korban dari kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini kesemuanya sudah berhasil dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, begitu mulai dari tadi malam sampai pada pagi hari ini. Adapun total saat ini, Nadila dan juga pemirsa, sudah ada 19 total korban, di mana 8 orang diantaranya meninggal dunia dan 11 orang lainnya ini dinyatakan luka-luka. Dari 11 orang korban luka ini, Nadila dan juga pemirsa, ini 3 diantaranya luka berat atau mengalami luka berat dan masih mendapatkan perawatan secara intensif di RSUD Ciawi. Kemudian 3 orang lainnya yang luka sedang juga masih mendapatkan perawatan sampai sejauh ini di RSUD Ciawi. Adapun 5 orang lainnya yang mana sebelumnya luka ringan dan juga luka sedang ini sudah diperbolehkan untuk pulang. Adapun juga berdasarkan informasi yang tadi disampaikan juga oleh pihak kepolisian Jawa Barat, begitu Nadila dan juga pemirsa, salah satu dari antara korban luka-luka ini diketahui adalah sopir truk yang pada saat itu mengemudi atau mengendarai truk yang bermuatan galon berisi air mineral dan kemudian menjadi kendaraan yang menghantam 6 kendaraan lainnya ketika terjadi laka lantas maut di gerbang tol Ciawi 2. Namun sampai saat ini pihak dari kepolisian masih belum mendapatkan keterangan dari sopir tersebut, mengingat kondisi dari sang sopir yang sampai sejauh ini masih menjalani perawatan secara intensif karena mengalami luka berat dan juga masih belum dapat dimintai keterangan begitu. Dan selain itu juga Nadila, Rehana dan juga pemirsa, dari 8 orang korban meninggal dunia, ini 2 diantaranya sudah dapat diidentifikasi, yakni atas nama almarhum Yana Mulyana dan atas nama almarhum Budiman begitu. Di mana kedua korban atau kedua jenazah ini juga masih berada di RSUD Ciawi dan kami juga masih menunggu kapan nantinya prosesi serah jenazah begitu dari pihak rumah sakit kepada pihak keluarga. Namun sampai sejauh ini masih berada di RSUD Ciawi. Dan dari 8 orang korban meninggal dunia ini juga berdasarkan informasi tadi yang disampaikan oleh pihak tim DVI, ini 2 orang diantaranya ini menderita luka bakar tingkat 3 begitu, sehingga sampai sejauh ini pihak dari tim DVI sendiri pun masih berusaha untuk mengidentifikasi ke-6 korban meninggal dunia lainnya yang sampai saat ini juga kami masih menunggu rilis siapakah identitas dari ke-6 korban tersebut. Dan selain itu juga Nadila, Rehana dan juga pemirsa, ini memang pihak dari RSUD Ciawi begitu membuka pos antemortem di mana
pos antemortem ini juga sudah dibuka dari tadi pagi sampai saat ini begitu untuk para keluarga yang akan atau yang ingin melaporkan anggota keluarganya yang diduga menjadi salah satu korban dari laka lantas yang terjadi di Ciawi. Sepanjang pantauan kami dari tadi pagi sampai pada siang hari ini, setidaknya sudah ada dua pihak keluarga begitu ya, dua keluarga dari dua orang korban yang sudah tiba di pos antemortem pada hari ini, yakni keluarga dari korban almarhum Yana Mulyana dan almarhum Budiman. Dan tadi juga pihak keluarga sudah menyerahkan begitu sejumlah bukti-bukti identitas begitu ya, ciri-ciri dari korban beserta juga dokumen-dokumen pendukung. Dan juga tadi kami melihat bagaimana salah satunya ini juga sempat memberikan sampel DNA di ruang pemeriksaan sampel DNA untuk mengonfirmasi identitas dari korban meninggal dunia, apakah memang benar merupakan anggota keluarga dari keluarga yang bersangkutan begitu. Dan pos antemortem ini juga masih akan terus dibuka bagi keluarga yang ingin melaporkan begitu korban dari laka di Ciawi, yang mana pihak tim DVI ini sampai sejauh ini masih terus mengidentifikasi atau berusaha mengidentifikasi siapa-siapa saja yang menjadi korban meninggal dunia dalam laka lantas. Selain itu juga Rehana dan juga Nadila, tadi memang sempat pihak dari PJ Gubernur dan juga PJ Bupati Jawa Barat begitu ya, dan Bogor ini berkunjung ke RSUD Ciawi untuk meninjau langsung bagaimana pos antemortem di sini dan juga meninjau kondisi dari para pasien begitu. Dan tadi juga ada dari pihak Jasa Marga yang mana mereka menyatakan bahwa mereka juga akan memberikan santunan bagi keluarga atau bagi korban baik korban meninggal dunia maupun korban luka-luka yang sampai sejauh ini masih dirawat di RSUD Ciawi. Bagi korban meninggal dunia ini pihak Jasa Marga akan memberikan sejumlah uang begitu, dan seluruh biaya untuk prosesi pengantaran jenazah ini juga ditanggung oleh pihak dari RSUD Ciawi beserta juga dengan pemerintah daerah setempat. Tak terkecuali juga bagi para korban luka-luka juga mendapatkan perawatan yang intensif begitu dari pihak RSUD maupun dari pihak Jasa Marga dan pemerintah setempat. Untuk sementara kami masih terus memantau siapa-siapa saja anggota keluarga yang akan datang dan menyerahkan begitu ya dokumen-dokumen maupun bukti-bukti identitas atau ciri-ciri dari korban laka di Ciawi di pos antemortem. Tapi sampai sejauh ini sudah ada dua pihak keluarga yang telah tiba dan menyerahkan langsung bukti-bukti mereka. Untuk sementara demikian Rehana dan juga Nadila, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, Tanti, apakah Anda sudah memberitahukan kepada keluarga ataupun mendapatkan informasi maksud kami mengenai bagaimana komunikasi terakhir terutama ini kepada korban yang meninggal dunia? Ya baik, Nadila, memang benar kalau tadi kami sempat mengobrol begitu dengan sejumlah keluarga yang hadir di sini begitu ya. Kami sempat bertemu dengan salah satu anggota keluarga dari almarhum Yana Mulyana maupun almarhum Budiman. Keterangan yang kami dapatkan dari keluarga almarhum Yana Mulyana ini memang diketahui bahwa pada saat malam sebelum kejadian ini memang diketahui bahwa Yana Mulyana bersama sejumlah teman-teman dan juga keluarganya ini diketahui sedang menuju ke arah Jakarta begitu, karena ada satu urusan pekerjaan begitu yang harus dilakukan sehingga mereka harus bertolak dari Sukabumi menuju ke Jakarta. Dan tadi juga kami sempat bertemu dengan Ibu Sugiyarti, yakni istri dari almarhum Yana, yang mana juga menyatakan bahwa pada saat kejadian itu terjadi, pemirsa, memang diketahui bahwa korban ini berada di luar mobil karena ingin membayar e-tol seperti itu. Namun naas terdapat truk yang kemudian menghantam dari belakang dan kemudian Bu Sugiyarti menyatakan bahwa dia tidak mengingat apa-apa lagi sampai akhirnya kemudian sudah bangun dalam keadaan sadar dan sudah tersebar galon di mana-mana, di mana dia melihat pada saat itu, dan dia juga sudah tidak mengetahui di mana kondisi atau bagaimana kondisi dari suaminya pada saat itu. Sementara selain Bu Sugiyarti, orang-orang yang bersama dengan mereka di dalam mobil pada saat itu, pemirsa, juga diketahui menjadi korban luka-luka dan sampai saat ini masih mendapatkan perawatan di RSUD Ciawi. Sementara Nadila dan juga pemirsa,
untuk keluarga dari almarhum Budiman sendiri, tadi kami juga sempat mengobrol begitu ya, bagaimana komunikasi terakhir di antara mereka. Ini mereka menyatakan bahwa diketahui memang almarhum ini bekerja sehari-hari sebagai supir travel begitu. Dan pada malam kejadian ini memang diketahui bahwa korban sedang mengantarkan travel begitu ya, atau mengantar penumpangnya dari Sukabumi menuju ke Jakarta, dan memang itu masih baru saja berangkat begitu karena mengingat waktu kejadian laka lantas yang masih berada di sekitaran pukul 11:30 malam waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya kemudian naas terjadi kecelakaan yang tidak dapat dihindari sehingga kemudian almarhum Budiman ini diketahui meninggalkan keluarganya. Dan kemudian tadi mereka juga menyatakan bahwa mereka pertama kali mendapatkan informasi begitu dari teman sesama supir atau sesama supir travel yang kemudian menginformasikan kepada keluarga. Nadila. Baik, Tanti. Ya, terima kasih Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari RSUD Ciawi. Tentunya kita turut berduka sedalam-dalamnya kepada seluruh korban yang meninggal, kemudian korban yang luka-luka. Tentunya kita berharap sehingga proses kesehatan yang mereka jalani segera pulih ya. Betul Sekali.